Salam, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita. Berjumpa lagi kita pada hari ini lewat ibadah online. Saya percaya Bapak Ibu semua kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja. Kebaikan kemurahan Tuhan dicurahkan bagi kita semua. Amin. Saya jemput kita, yuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan membuka ibadah ini di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan bagi Tuhan. Untuk segala kebaikan demi kebaikan, anugerah demi anugerah yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada hari ini Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kami ya Allah. Bila lawatan-Mu terjadi, pengurapan-Mu terjadi menjamah setiap kami ya Bapa. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, Tuhan Engkau akan menjamah dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah apapun dalam kehidupan kami. Biarkan kami menanggalkan masalah hidup kami dan hati kami, mata kami tertuju kepada Tuhan yang telah membuktikan kuasa kebaikannya yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, bahwa kami lebih dalam Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kasih kuasa-Nya bagi saudara dan saya. Berikan senyum kepada saudara-saudara yang ada di kiri kananmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan Yesus Allah berkasa. Mari Bapak Ibu semua dengan senyum menari-nari kita puji Allah kita. Hey, katakan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah, besarlah namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Yesus Allah berkasa. Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus telah menunjukkan kasih-Nya, membuktikan kebaikan-Nya bagi saudara dan saya. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Mari kita puji Allah kita lebih dahsyat lagi. Menari-nari di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin.
Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan, Yesus Allah, Yesus Kau Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kau baik. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang telah menunjukkan perbuatan-Mu yang ajaib kepada kami. Bahkan hari demi hari Tuhan membuktikan kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau baik Tuhan. Dan pada pagi hari biarlah hati kami meluap dengan ucapan syukur, penuh dengan puji-pujian bagi Allah kami. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Katakan, ku percaya, percaya hanya kepadamu. Yesus,
tangan bersama-sama. Kita katakan, Tuhan Kaulah pengharapan kami. Tuhan Kaulah pengharap. Ku percaya hanya kepadamu ya Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus, kepadamu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Di sini Tuhan, kami datang mengangkat tangan kepadamu. Biarlah sepanjang hari setiap waktu kami berikan penghormatan kepadamu ya Allah. Kami berikan pengagungan kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian bagi Allah kami, penuh dengan nyanyian, penuh dengan penyembahan bagi namamu. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Kami persembahkan sepanjang hari ku beri penghormatan sepadamu. Sekali lagi, mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari, angkat tangan katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya, kepadamu Tuhan. Iya lama-lama haleluya. Biarlah mulut kami, hati kami penuh pujian bagimu ya Allahku, bagimu ya Tuhanku. Mari bersama sembah Dia. Haleluya, Hosana bagimu. Iya lama-lama sande, iya boso, iya lama-lama se.
bagimu Tuhan. Iya balabase, iya balababasano. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Engkau layak menerima pengagungan kami. Iya balabasano, iya balabase. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haralanana tinggikan Yesus, oh muliakan namanya. Haleluya. Bertatalah Engkau Tuhan, berkuasalah Engkau Tuhan di tempat ini, di hidup kami, atas gerejamu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh rialana nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini, begitu manis, begitu indah ya Tuhan, lawatan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, berkatilah pemberitaan firman buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami akan menyelesaikan seri terakhir tentang terobosan rohani dalam hal berpuasa. Hari ini kami akan berbicara tentang janji-janji Tuhan, janji berkat bagi orang yang berpuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Berkatilah firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Terima kasih. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara kasih oleh Tuhan. Ya, pagi ini kita akan melanjutkan seri yang keempat. Ya, kita akan selesaikan, tuntaskan tentang terobosan rohani dalam hal berpuasa. Bahwa ada janji-janji Tuhan. Ya, janji berkat bagi orang yang melakukan berpuasa. Nah, sebagai persiapan untuk berpuasa, pertama-tama yang paling penting adalah sikap iman. Jadi hal ini sangat penting dan akan menentukan sejauh mana puasa yang dilakukan itu akan berhasil. Mungkin di antara jemaat Tuhan ya yang mendengarkan khotbah ini yang ada di tengah-tengah kita yang memiliki kendala atau masalah bagian lambung gitu ya, itu kadang-kadang membuat kita takut untuk melakukan puasa. Tapi saya ambil hikmatnya bagi kita yang mengalami kelemahan, yang memiliki sakit lambung, asam lambung itu bisa sesungguhnya berpuasa ya. Mungkin Anda tidak perlu konsultasi ke dokter, tapi jika perlu ya enggak ada salahnya konsultasi ke dokter. Atau cari referensi yang lain ya, buku-buku atau ya di Google, di internet itu banyak referensi bagaimana yang memiliki kendala asam lambung untuk
berpuasa. Saya juga mengalami kelemahan yang sama. Ya, saya sendiri juga ya kadang-kadang juga mengalami asam lambung gitu. Kadang-kadang kalau lupa atau telat makan itu ya tidak enak lagi, begah atau ya tidak enak kondisi kita. Tapi kadang-kadang kita juga sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk melakukan kewajiban agama kita. Makanya disinilah hikmat dan iman bekerja, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga menerapkannya dengan iman gitu. Artinya saya ingin menaklukkan keterbatasan saya, kelemahan saya, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya ketika kita melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan, yang kita takutkan itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Dan saya melakukannya. Dan tidak pernah terjadi lagi, saudara kasih Tuhan. Artinya ketika justru itu terjadi di luar ketika saya tidak berpuasa. Tapi ketika saya berpuasa, justru itu penyakit itu tidak datang, saudara kasih Tuhan. Jadi harus punya sikap iman yang benar, saudara kasih Tuhan, ya, supaya berkat rohani yang dijanjikan Tuhan kepada kita nyata di tengah-tengah kita. Jadi ada janji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Nah, untuk mendapatkan janji Tuhan ini kita harus masuk ke arena di mana Tuhan minta kita untuk berpuasa, saudara kasih Tuhan. Jadi kita harus berpuasa dengan sikap iman yang positif, ya, dengan meyakini bahwa Allah menghendaki agar kita berpuasa dan Ia akan memberkati kita apabila kita berpuasa sesuai dengan kehendaknya. Kita ulangi lagi baca dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Mari kita perhatikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, ayat 17 sampai 18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang, ya, dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Garis bawahi, akan membalasnya kepadamu. Jadi ada upah, ada janji Tuhan bagi orang yang berpuasa, ya. Jadi jelas janji Tuhan itu di dalam Matius 6 ayat 17 sampai 18. Jadi orang yang tidak atau katakanlah tidak pernah berpuasa sebenarnya akan kehilangan suatu berkat rohani yang besar ini, ya. Akan kehilangan suatu berkat yang telah disediakan oleh Allah baginya. Jadi untuk menerima janji berkat itu Anda harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkannya. Jadi ada persyaratannya. Sebelum mendapatkan hadiahnya, bonusnya gitu kira-kira, ya, ada syarat yang harus kita selesaikan, saudara kasih Tuhan. Ya, kayak atlet yang kemarin yang bertanding di Olimpiade di Jepang, ya. Ya. Mereka harus mencapai target tertentu baru dapat hadiah dari pemerintah kita. Besar sekali. Kaya raya mereka, sukses, luar biasa. Bahkan bukan hanya atlet Olimpiade, para Olimpiade juga, ya, yang punya yang cacat secara fisik. Mereka juga bertanding secara olahraga dan mereka mendapatkan bonus, ya, upahnya dari pemerintah dan luar biasa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan fokus dan melangkah lebih jauh lagi dalam Yesaya 58, ya. Yesaya 58, di sana tertulis hal-hal yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang berpuasa sesuai dengan kehendaknya, ya. Namun sebelum kita bahas janji-janji itu, ya, janji-janji berkat Tuhan yang akan dipenuhi Allah bagi orang percaya terhadap atas kita, ya. Atas kita siapa? Yang melakukan puasa dengan benar, ya, dengan motivasi murni. Jadi terlebih dahulu kita akan perhatikan ayat-ayat mulai dari ayat yang pertama, ya. Jadi saya ingin bagikan latar belakang dari Yesaya 58 ayat 1 dan 2 ini. Mari kita buka Alkitab kita lompat jauh, ya. Kita kembali ke perjanjian lama dalam Yesaya 58 ayat pertama dan kedua. Inilah yang melatar belakangi, ya, Yesaya 58 ayat 1 sampai 2 ini. Dikatakan di sana, judul perikopnya diberikan LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, kesalehan yang palsu dan yang sejati.
Ayat pertama, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi yang melatar belakangi Yesaya 58 ayat 1 dan 2 ini adalah sebuah teguran Allah bagi bangsa Israel setelah mereka kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Ada teguran atas pelanggaran, atas dosa-dosa mereka. Ya, teguran ini disampaikan untuk mengkritisi keadaan bangsa Yehuda pada masa itu karena mereka tidak lagi hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, ayat 2 dikatakan di sana, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Jadi kita lihat di sana bahwa bangsa Israel, ya, yang pertama adalah bangsa Israel hanya membanggakan puasa yang mereka lakukan sebagai ibadah yang begitu penting, ya, ibadah yang terpenting sebagai tradisi, ya, di tengah-tengah bangsa Yahudi pada masa itu. Yang kedua, bangsa Israel suka mendalami firman Allah, ya. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak melakukannya, mereka tidak mempraktekkannya. Itu masalahnya. Inilah muncul teguran yang sangat keras kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ada pelanggaran, ada dosa yang mereka lakukan. Puasanya benar, tapi perilaku hidupnya yang tidak benar. Sehingga nanti kita akan lihat puasa mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka tidak menerima janji-janji Allah. Nah, dalam teks Yesaya 58 kita akan menemukan kata puasa disebutkan sebanyak 6 kali, ya. Pada ayat 4, ya. Pada 4 ayat yang berturut-turut, yakni ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Jadi ada 6 kali disebutkan kata puasa di sana. Kalau dari bahasa Ibraninya, ya, kata puasa diambil dari bahasa Ibrani, ya, dari kata sum. Artinya adalah to abstain from food. Artinya apa? Menjauhkan diri dari makanan, berpantang makan. Artinya puasa. Jadi benar sekali, ya, bahwa 6 kata ini disebutkan berulang kali dalam ayat 3, 4, 5, dan 6. Nah, Yesaya 58 ayat 2 dan 3, dalam ayat ini Nabi Yesaya mengungkapkan ekspresi kesalehan hidup dari bangsa Israel yang salah satunya adalah berpuasa. Namun ternyata perbuatan kesalehan mereka, yaitu berpuasa, tidak menyebabkan Allah memperhatikan mereka. Mereka berpuasa, melakukan kewajiban agama mereka, tapi mata Tuhan tidak tertuju kepada mereka. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan lihat di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, perhatikan di sana. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Karena berpuasa itu adalah merendahkan diri. Nah, tapi tidak diindahkan oleh Tuhan. Artinya ditolak oleh Tuhan. Berpuasa yang mereka lakukan, merendahkan diri yang mereka lakukan, ditolak oleh Tuhan. Kenapa ditolak oleh Tuhan? Ya. Nah, kita lanjut baca ayat selanjutnya, dikatakan di sana, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Jadi masih fokus kepada diri sendiri. Ya, lebih mengutamakan diri sendiri. Nah, perhatikan di sana, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju
dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Puasanya benar, tapi perilaku hidupnya yang berantakan. Ya, karakternya, perilaku kita, tingkah laku kita yang tidak berubah. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi inilah yang disebutkan oleh Alkitab Lai memberi judul kepada perikop ini, ya, kepada pasal 58 ini, kesalehan yang palsu. Ya, dan puasa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Rupanya ada puasa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Puasa merupakan satu hal yang baik dan disukai oleh Allah ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, dilakukan dengan motivasi yang benar, yang murni. Kadang-kadang kan motivasinya yang salah. Jadi hanya rutinitas dan tradisi saja yang dilakukan. Tidak ada perubahan hidup di sana. Itu yang dikritisi atau yang ditegur oleh Nabi Yesaya, ya, oleh Tuhan Allah kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Jadi Allah tidak berkenan atas puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bukan karena puasa mereka salah, tapi karena puasa yang mereka lakukan, ya, praktik hidup mereka yang tidak sejalan dengan ibadah puasa yang mereka lakukan. Apa rupanya cara hidup mereka yang tidak dikehendaki oleh Allah? Ini menjadi refleksi bagi kita buat jemaat Tuhan hari ini, ya. Apa cara hidup, ya? Adapun cara hidup yang tidak dikehendaki oleh Allah dijelaskan dalam ayat 3b dan ayat 4 di sana. Apa itu? Jadi kita akan lihat di ayat 3b di sana. Ya, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Mendesak-desak, ya. Yang pertama dikatakan di sana, mereka berpuasa sambil mendesak-desak semua buruh. Ya, dalam pengertian seperti ini, mereka berlaku kasar terhadap para pekerja-pekerja mereka. Karena rupanya mereka punya pekerja-pekerja, tapi berlaku kasar kepada mereka. Ya, banyak tuntutan, kasar dan kejam. Suka menindas, bahkan menekan dengan keras para pekerja-pekerja di rumah mereka atau di ladang mereka yang bekerja pada mereka. Jadi masih hidup dalam kekerasan, masih hidup dalam penindasan, masih hidup dalam menekan orang. Jadi semacam, ya, perbudakan lah boleh disebut gitu. Tidak memberi upahnya dengan layak, dengan baik, tapi tuntutannya banyak sekali. Ya, Tuhan tidak suka. Harus adil, kira-kira seperti itu. Yang kedua dikatakan di sana, mereka berpuasa sambil berbantah. Ya, jelas di ayat yang ke-4 dikatakan, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah. Artinya apa? Masih hidup dalam perselisihan satu sama lain. Berselisih satu sama lain. Ya. Antara yang satu, bahkan kepada saudara sendiri gitu. Masih hidup dalam perselisihan. Jadi puasa yang mereka lakukan adalah puasa yang tidak dengan hati yang murni, yang suci. Masih ada dendam, masih ada amarah, masih ada kebencian kepada sesama. Nah, ini yang ditegur oleh Tuhan Allah. Yang ketiga dikatakan berpuasa sambil berkelahi. Masih berkelahi. Bertikai satu sama lain gitu. Kalau tingkat komunikasi kan, kalau saya konseling keluarga, saya temukan bahwa ada beberapa tingkatan. Kalau kita masih saling berbeda pendapat, itu masih oke. Ya, itu masih oke. Masih dianjurkan saling berbeda pendapat, masih oke. Ya. Berbeda pendapat, ya. Tapi yang tidak boleh itu adalah berbantah. Itu stop, undur kita, berhenti kita. Tidak boleh
saling berbantah. Apalagi masuk kepada saling berkelahi. Ya, kalau di rumah lempar piring, ya suami berpuasa, istri berpuasa, tapi masih ada lempar piring sana, tampar istri, tampar. Iya, ini berpuasa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Masih bertikai satu sama lain, gitu. Ribut. Nah, yang keempat dikatakan di sana berpuasa sambil memukul dengan tinju. Agak sama lah ya, berkelahi, memukul dengan tinju. Artinya juga sama, melakukan kekerasan. Memukul sesamanya. Hari ini kita memukul sesama kita bukan dengan tangan kita, tapi bisa dengan lisan kita atau tulisan kita. Bisa kita memukul orang lain, saudara kasih Tuhan, melalui medsos kita. Kita sedang menghajar orang lain, memukul orang lain. Bahkan dengan firman Tuhan, kita bisa ingin memukul orang lain, saudara kasih Tuhan. Jadi berpuasa sambil memukul dengan tinju, masih melakukan kekerasan. Ya, masih melakukan perbuatan jahat. Jadi catatan dari seorang penulis dikatakan di sana ketaatan pada agama tidak ada artinya. Ya, walaupun kamu berdoa, walaupun kamu berpuasa, tidak ada artinya di hadapan Tuhan jika tidak disertai hidup saleh dan ketaatan pada hukum Allah serta belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi harus selaras, seimbang. Ketaatan kita kepada Allah itu harus selaras juga hubungan kita vertikal dan hubungan kita horizontal dengan sesama kita. Mengasihi sesama kita, ya, melakukan hukum Allah, mengasihi sesama kita harus seimbang, harus selaras saudara kasih Tuhan. Maka ibadah, doa dan puasa kita berkenan kepada Tuhan. Jadi hal ini berarti bahwa puasa yang dilakukan di hadapan Allah tidak akan berarti tanpa memiliki hati yang mau mengasihi sesama tanpa memandang rupa. Nah, ini yang ditegur oleh Nabi Yesaya, oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Puasanya benar, tapi perilaku hidupnya atau tingkah lakunya yang salah. Maka Tuhan tidak mendengar mereka, tidak mengindahkan, malah menolak ya puasa yang mereka lakukan. Nah, pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, pertanyaan, dengarkan baik-baik. Jadi puasa seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Puasa seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Cara berpuasa yang dikehendaki oleh Allah jelas terlihat di dalam ayat 6, 7, 8 sampai ayat yang ke-9. Bahkan ayat yang ke-10. Kita baca saudara kasih Tuhan, nanti akan kita bahas ya dengan cepat saja. Saya akan ringkas saudara kasih Tuhan. Dikatakan di sana di ayat yang ke-6. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah, garis bawahi, berpuasa yang ku kehendaki ialah, kata Tuhan seperti ini, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi jelas di ayat 6 dan 7. Dikatakan yang pertama di sana adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman di ayat 6. Apa itu? Yang menghentikan kejahatan, menghentikan segala kekerasan, penindasan kepada sesama atau orang lain. Bagian kedua dikatakan melepaskan tali-tali kuk di ayat 6 ya, dikatakan dan melepaskan tali-tali kuk. Artinya apa? Melepaskan tali-tali kuk, membebaskan mereka. Hampir sama dengan yang bagian pertama. Membebaskan mereka dari perbudakan, membebaskan mereka dari penindasan, melepaskan pengampunan. Ini yang paling penting. Mengampuni. Melepaskan pengampunan. Melepaskan belas kasihan. Ya, melepaskan pengampunan.
Ini yang sulit kita kerjakan sebenarnya. Kita sulit melepaskan pengampunan. Sadar tidak sadar kita sulit melepaskan pengampunan. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, seberat apapun kesalahan orang, kita bisa mengampuninya. Seperti membayar hutang. Karena apa? Tuhan Allah, Yesus Kristus telah membayar hutang kita dengan lunas di atas kayu salib di Bukit Golgota. Memampukan kita untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Makanya hal berdoa, hal berpuasa mesti sama nilainya. Untuk melepaskan pengampunan, ya. Pengampunan utang, bahkan yang lebih luar biasa adalah pemulihan janji, ya. Coba kita melangkah sebentar dalam Yehezkiel 18 ayat 7. Yehezkiel 18 ayat 7. Yehezkiel 18 ayat 7. Tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lain, orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Jadi sama, ya. Artinya melepaskan tali-tali kuk itu, ya. Pengampunan, pemulihan kepada orang. Yang ketiga dikatakan di sana, puasa yang dikehendaki oleh Allah dalam Yesaya 58 tadi, ya, di ayat 6b dikatakan di sana memerdekakan, ya, memerdekakan orang yang teraniaya. Sama juga membebaskan, ya, lepaskan, memerdekakan mereka. Ayat di bagian keempat dikatakan di ayat 6 mematahkan setiap kuk. Bahkan yang bagian kelima dikatakan puasa yang dikehendaki oleh Allah adalah memecah-mecah roti bagi yang lapar. Ayat 7 bagian A dikatakan di sana, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Apa artinya? Menuntut kerelaan hati untuk membagikan sebagian dari milik, ya, dari milik kita kepada mereka yang miskin. Memecah-mecahkan roti. Berbagi, itu artinya saudara kasih lihat Tuhan. Karena di sekitar kita, di sekeliling kita selalu ada orang yang menderita, orang yang miskin, orang yang berkekurangan. Roti di sana sama artinya dengan makanan, membagi makanan. Ya, bolehlah beras gitu ya kan, telur, indomie untuk saat ini ya kan. Ya, bersembako gitu ya kan, mengantar sembako kepada orang-orang yang menderita, yang miskin. Itu yang dikehendaki oleh Allah ketika kita berpuasa. Tapi ketika kita berpuasa, tapi kita nggak peduli sama orang, nggak diterima puasa kita. Kita acuh, ya, kepada orang atau sesama kita. Di bagian selanjutnya dikatakan membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Ya, jadi artinya seperti kita harus memperhatikan mereka. Siapa ini? Mereka adalah orang-orang yang homeless lah, orang-orang yang tersesatnya, yang tidak punya rumah, disediakan rumah singgah untuk mereka. Ya puji Tuhan banyak gereja-gereja mengambil tempat ini yang menampung mereka. Orang-orang yang terbuang ya karena broken home, ya, suami istri ya, yang rumah tangga yang kacau, anak-anak jadi korban, ditampung mereka di rumah-rumah, di panti-panti asuhan. Difasilitasi mereka, diberi makan, diberi pakaian. Bahkan orang berbondong-bondong datang dan memberkati mereka yang membawa makan. Gereja kita juga, ya kita-kita inilah sering juga mengunjungi orang-orang yang seperti ini dan berbagi dengan mereka. Inilah yang disukai oleh Tuhan ketika kita berpuasa. Ya, berbagi kepada orang lain, peduli kepada orang lain. Itu maksudnya, memberikan pakaian bagi orang yang telanjang. Ya, yang tidak punya pakaian, diberikan pakaian. Jangan nanti ketika firman Tuhan bilang, Tuhan kapan aku, kan ada itu, ingat ini firman Tuhan. Kapan aku mengabaikan engkau ketika aku telanjang? Loh, kapan Tuhan telanjang? Rupanya orang-orang yang terpinggirkan di sana, orang-orang yang homeless, hati Tuhan ada di sana. Itu yang mau Tuhan dari hidup kita, mau kita kerjakan saudara kasih lihat Tuhan.
Bahkan di sana dikatakan di ayat yang ke-7 bagian yang terakhir dikatakan di sana, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Karena ada orang yang abai, tidak peduli, tidak memperhatikan sesama manusia. Ya, mengabaikan mereka, mengabaikan sesama. Sembunyi, ya. Tuhan mau kita tidak mengabaikan sesama, tapi Tuhan mau kita memperhatikan sesama. Bahkan dikatakan di ayat yang 10, menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Ya, artinya apa? Menyumbang, memberikan, berkorban. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan memuaskan hati yang tertindas, artinya menghibur, menguatkan jiwa yang menderita, yang tertekan. Apalagi hari-hari ini banyak jiwa yang tertekan. Ya, banyak stres, banyak pikiran. Kita harus berbagi dengan mereka, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, kita harus menghibur dan menguatkan mereka lewat apa? Firman Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Kita harus menguatkan mereka, membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Ya, memuaskan hati yang tertindas artinya adalah menghibur, menguatkan jiwa yang menderita, menguatkan jiwa yang tertekan, membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam, amarah. Jadi melepaskan. Di ayat yang ke-9 dikatakan di sana, bagian B, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari. Menunjuk-nunjuk orang dengan jari. Apa artinya itu? Jangan mencemooh orang. Jangan juga gosip orang. Menunjuk-nunjuk orang dengan jari artinya mempermasalahkan orang lain. Dan merasa diri paling benar. Menuduh orang lain. Orang lain yang tidak bersalah tapi dituduh dia yang melakukan kesalahan. Itu menunjuk jari. Si anu itu yang salah, si anu itu yang salah. Padahal enggak. Jadi stop, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-9, dan menfitnah. Memfitnah. Jadi puasa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, tidak ada fitnah di dalam hidup kita. Hari-hari ini, bahkan sejak tahun 2014, fitnah di Indonesia begitu merebak sangat kuat sekali, terutama kepada pemerintah kita. Ya, kepada Jokowi, fitnah begitu deras sekali. Dia dihina, dia difitnah, anak haram lah, segala macam gitu ya. Enggak jelas lah siapa ayah dan ibunya gitu. Ya, pemerintah kita, apapun yang dilakukan difitnah selalu salah. Kebencian begitu merebak, ya. Fitnah begitu merebak, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi orang yang berpuasa dikatakan jangan memfitnah. Jaga lisan dan tulisan kita. Ya, jaga perkataan kita supaya tidak mengakibatkan masalah. Jaga perkataan kita supaya tidak mengakibatkan kesedihan kepada orang lain. Jangan perkatakan perkataan-perkataan yang jahat dan perkataan-perkataan yang tidak benar. Ada istilah yang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Orang yang suka fitnah ini sebenarnya adalah toxic, ya, toxic people, ya, orang-orang yang menebarkan racun gitu ya. Orang-orang yang menyebarkan racun. Ciri-ciri orang yang beracun itu seperti ini. Dia ingin menjatuhkan orang, menjatuhkan Anda, ya. Dia ingin menjatuhkan orang. Itu ciri-cirinya.
ingin menghancurkan misi orang, ya, ingin menggombosinya. Mereka kerap sekali dikendalikan diri sendiri dan dengki. Itu ciri-ciri yang toksik, ya, orang-orang yang beracun. Mereka menguras energi ketimbang memberi semangat. Tidak suka memberi semangat. Bahkan memanfaatkan orang lain ketimbang mengasihi, ya, menebarkan racun-racun. Kadang cemburu pada kedamaian, tidak suka pada kedamaian. Tidak suka kepada ketentraman. Tidak suka keluarga A lihat tentram dan damai dan diberkati. Ya, itu ciri-ciri orang yang toksik, ya, beracun, fitnah dalam hidupnya. Tidak suka orang yang A dengan si B itu punya sahabat yang persahabatan yang baik. Tidak suka gitu, bisa marah gitu. Ini kan racun ini. Jadi cemburu lihat persahabatan orang yang baik, yang langka. Bahkan yang luar biasa adalah mereka menghabiskan banyak waktu dan tenaga demi menjatuhkan orang lain. Itu kan yang sekarang kan, yang terjadi fitnah untuk menjatuhkan orang lain. Jadi fitnah ini juga bisa disamakan sebagai roh pembunuh. Roh pembunuh, makanya mesti bersih hati kita. Suci dan bersih hati kita ketika kita melakukan puasa di hadapan Tuhan. Jangan ada fitnah, jangan ada toksik, jangan ada racun-racun ini di hati kita. Ya, semualah kita yang orang tua, ya, sucikan hati kita, bersihkan. Bukan tanpa dosa kita ini, tapi perilaku tingkah laku kita harus suci dan murni ketika kita beribadah. Bahkan anak-anak muda, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, anak-anak muda, engkau akan melihat berkat Tuhan nanti. Ya, kita akan masuk apa berkat Tuhan kepada orang yang berpuasa. Kalau berpuasanya adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, motivasinya murni, ya, tulus di hadapan Tuhan, motivasinya benar, ya, melakukan berpuasa, ada berkat yang luar biasa. Tadi saya katakan bahwa fitnah itu sama dengan roh pembunuh, ya, menciptakan kekacauan, ya, untuk memisahkan hubungan yang baik, ya. Dan itu pekerjaan iblis. Tidak suka kedamaian di antara gereja kita, tidak suka ada kedamaian satu sama lain. Dan senang dengan kekacauan, senang dengan pertengkaran, senang dengan keributan, ya. Dia ingin membungkam orang. Ia ingin menghentikan, ya, orang-orang gitu. Bahkan untuk melayani Tuhan juga mau menghentikan orang untuk melayani Tuhan. Ini roh yang melemahkan kekuatan. Ya, bahkan juga bisa menghancurkan hidup kita. Kesehatan kita juga bisa terganggu kalau kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ini mesti harus dibuang dalam hidup kita. Jadi kalau kita berpuasa dengan baik yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada fitnah dalam hidup kita. Tidak ada roh pemecah belah, roh pembunuh dalam hidup kita. Nah, bagian yang keempat, sikap yang benar dalam berpuasa. Dalam Yesaya 58 ayat 5 dikatakan di sana, ya, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Ada 3 sikap yang benar, ya, dalam berpuasa. Yang pertama dikatakan di sana adalah menundukkan kepala seperti gelagah, ya, artinya merendahkan diri. Nah, gelagah itu sejenis tanaman atau tumbuhan. Ya, gelaga itu sejenis tanaman atau tumbuhan dengan bentuk terkulai atau menggantung nyaris seperti mau patah. Setinggi apapun semakin tinggi gelaga itu tumbuh, maka gelaga itu akan semakin merunduk atau menunduk. Ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah menundukkan kepala seperti gelaga adalah demikianlah Allah menghendaki kita senantiasa tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah ketika kita berpuasa. Ya, ibarat seperti padi juga lah, kita lebih kenal padi, ya, gelaga kita enggak kenal. Ya. Kalau padi mungkin kita kenal, ya,
padi semakin berisi semakin merunduk. Ya, semakin hebat dia semakin merunduk, semakin berisi, semakin kaya, semakin pintar, semakin cerdas, semakin bertalenta dia semakin merunduk. Merendahkan hati. Itu yang pertama, sikap berpuasa, ya. Sikap yang benar dalam berpuasa, merendahkan hati. Yang kedua dikatakan di sana membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, ya. Jadi kain karung merupakan pakaian yang dipakai dalam situasi berduka, ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia akan dipakai kain karung ini. Itu menandakan apa? Menunjukkan sebuah kesedihan dan rasa berduka yang tidak ada selera makan dan minum. Kalau orang berduka tidak ada selera makan dan minum. Sedih, ya, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Itu akan dipakaikan. Pada waktu itu, pada zaman itu orang berpuasa akan memakai kain karung ini. Memang sekarang tidak dituntut lagi. Tapi hati kita yang mesti merendahkan hati. Sedih kita. Artinya sedih seperti apa? Kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lebih butuh Tuhan. Dikatakan di sana dan abu sebagai lapik tidur. Abu lagi sebagai, tahu kan abu? Ya, bekas bakaran abu itu, dan itu dipakai sebagai lapik tidur. Bahkan ada juga ditaruh di atas kepala. Itu artinya apa? Jadi kata abu dalam konteks ini, ya, dalam Yesaya ini melambangkan keadaan yang tidak berharga. Ya, hal ini berarti bahwa setiap orang yang berpuasa harus menyadari bahwa dalam dirinya sebagai manusia hanyalah makhluk yang sama sekali tidak berarti dan tidak bernilai tanpa Allah. Tanpa Allah kita tidak bernilai. Tanpa Yesus kita tidak bernilai. Jadi layaknya abu yang merupakan sesuatu yang tidak penting dan tidak berharga. Jadi kata kuncinya adalah tanpa Allah kita tak bernilai. Artinya kita butuh Allah hari demi hari. Minggu demi minggu, ya, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, kita butuh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang terakhir bagian yang kelima, janji berkat Tuhan. Nah, senangkan sudah mau dapat berkat Tuhan. Tapi saya mau katakan ini, kalau Anda tidak melakukan puasa yang dikehendaki oleh Allah, berkat ini tidak akan kita dapatkan, tidak akan kita terima. Kira-kira seperti itu. Jadi dari sikap berpuasa yang dikehendaki oleh Allah, ya, Allah berjanji akan memberkati umatnya yang melakukan puasa, ya, dengan benar dan motivasi murni. Tadi di Matius 6 Tuhan akan membalasnya kepadamu. Apa itu? Kita akan lihat lebih jelas di ayat yang ke-8. Ayat 8 sampai ayat yang ke-12 ada 10 janji Tuhan bagi kita. Yang pertama dikatakan di sana adalah pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Terangmu mereka seperti fajar. Ya. Tahu ya terang? Mereka seperti fajar. Tidak ada kegelapan yang bisa menyingkirkannya. Dia akan bersinar semakin terang dan semakin terang. Keadaan kita juga disamakan seperti terang yang mereka seperti fajar. Keadaan hidup kita, keadaan keluarga kita, saudara kasih Tuhan. Di bagian yang kedua dikatakan di sana, dan lukamu akan pulih dengan segera. Jadi ada berkat kesembuhan di sana. Ada berkat kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya kalau ada orang yang berpuasa bisa sembuh dari segala macam penyakit. Ya. Makanya selalu dianjurkan seluruh agama. Ini mengajarkan puasa bukan hanya Kristen gitu. Ada kesembuhan di sana. Ada kuasa kesembuhan. Saudara kasih Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Ya, terima firman Tuhan. Yang ketiga di sana dikatakan, ya, kebenaran menjadi barisan depanmu. Siapa sang kebenaran? Ya Tuhan Yesus. Dia adalah kebenaran, saudara kasih Tuhan. Dia ada di barisan depan kita. Kemuliaan ada di barisan, ya, kemuliaan Tuhan ada di barisan belakangmu.
Itulah berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang melakukan puasa dengan benar. Jadi ada Tuhan berikan kita kemuliaan. Ya, kemuliaan, kehormatan, kesejahteraan, kedamaian Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ya, di ayat selanjutnya dikatakan, ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Jadi ada doa yang terkabul. Jelaslah ada doa yang terkabul ketika Ezra berdoa supaya Tuhan menyertai perjalanannya. Doanya terkabul. Ketika Esther berdoa untuk keselamatan bangsa Yahudi, Tuhan menjawab. Ketika Yosafat berdoa, merendahkan diri dan berpuasa, Tuhan berperang buat mereka. Jadi ada doa yang terkabul. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan ada tuntunan yang berkesinambungan, saudara kasih Tuhan. Di ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Jadi ada tuntunan yang berkesinambungan. Bukan hanya hari ini, tapi berkesinambungan. Tuhan akan tuntun perjalanan kita, saudara kasih Tuhan. Bahkan ada kepuasan hati, dikatakan di sana akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Itu janji Tuhan bagi kita. Ada kepuasan hati, ada kesegaran Tuhan berikan bagi kita. Bahkan dikatakan hasil yang kekal atas jerih payah kita. Dan yang terakhir adalah ayat 12 dikatakan di sana, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Yang terakhir adalah janji berkat pemulihan atas kita. Apa yang hilang, apa yang runtuh, ya apa yang telah kacau balau akan dipulihkan. Keadaan kita hari ini yang kacau balau akibat keadaan COVID-19 ini, usaha bisnis kita sedang runtuh, Tuhan bisa pulihkan. Keluarga kita yang runtuh, Tuhan bisa pulihkan. Ekonomi kita yang runtuh bisa pulihkan. Apa yang runtuh, apa yang terhilang, Tuhan gantikan dan Tuhan pulihkan. Inilah berkat yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan puasa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saya berpikir, ya, sebuah kebodohan atau bodohlah orang-orang Kristen yang menolak berkat-berkat ini. Kalau tidak melakukan kewajiban keagamaan ini dengan baik. Bukan karena kita mau mengejar berkatnya. Maaf, bukan karena kita mau mengejar berkatnya. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saudara kasih Tuhan, bukan suatu kebetulan, sekali lagi saya ingatkan bagi kita, bahwa topik ini, topik tentang berpuasa kita bahas sepanjang September ini. Karena di bulan September ini, bangsa Yahudi juga merayakan perayaan Hari Pendamaian, Hari Grafira, Hari Pendamaian, Yom Kippur. Mereka berpuasa dan merendahkan diri, ya, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, mengubah tingkah laku mereka. Saya percaya juga ketika kita juga datang dan merendahkan diri, berbalik dari tingkah laku kita yang jahat, berpuasa dengan sesuai dengan dikehendaki oleh Allah, maka janji berkat, 10 janji berkat dalam Yesaya 58 ayat 8 sampai 12 ini kan Tuhan genapi atas kita. Terima dengan iman, terima dengan iman. Ada berkat kesembuhan, ada berkat pemulihan, ada tuntunan yang berkesinambungan, ada doa-doa yang terkabul, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memuaskan hatimu, Tuhan akan memberikan kesegaran dalam hatimu. Maka hasil yang kekal atas jerih payahmu akan engkau nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus.
buat pemberitaan firman-Mu hari ini. Haleluya, kita angkat satu pujian bagi Tuhan kita. Haleluya, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Janji Tuhan adalah janji yang luar biasa. Amin ya Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. 1 bulan ini kita sudah mengupas tuntas khotbah berseri tentang terobosan rohani dalam hal berpuasa. Berpuasa sesungguhnya dalam merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mengubah tingkah laku kita, supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, jalan-jalan kita yang penuh dengan dosa, berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Berpuasa sesungguhnya adalah sebuah kewajiban agama, keharusan bagi kita. Semua harus mengerjakannya. Kalau orang-orang Kristen, gereja mula-mula, para murid, rasul-rasul, bahkan catatan gereja mula-mula mencatat, mereka selalu rutin berpuasa. Bahkan ada yang 2 kali dalam seminggu mengambil hari-hari tertentu, Rabu, bahkan Jumat. Tapi kebanyakan umat Tuhan mengambil di hari Jumat. Dan gereja kita mengambil di hari Jumat untuk memberi hati berpuasa, mengambil langkah iman untuk berpuasa. Ada janji Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang yang berpuasa sesuai dengan Yesaya 58 ayat 8 sampai 12. Tuhan akan berikan, Tuhan akan genapi di tengah-tengah kita. Keadaanmu akan Tuhan pulihkan. Situasi kondisimu Tuhan sanggup pulihkan. Engkau akan seperti terang yang merekah di waktu fajar.
engkau akan mengalami kesembuhan. Lukamu akan sembuh kata firman Tuhan. Keadaanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Engkau akan dipuaskan, hatimu akan diberi kepuasan. Kata firman Tuhan, bahkan akan diberi kesegaran seperti air yang mengalir, seperti sungai yang mengalir. Cinta Tuhan akan menyegarkan kita. Percayalah kepada firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, kami telah selesaikan. Banyak hal yang harus kami tahu. Tuhanlah yang memberikan pengetahuan itu bagi kami, hikmat itu bagi kami, supaya kami berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Karisma Family, diberkati, mengambil langkah iman untuk senantiasa hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga, berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati anak-anak muda, seluruhnya ya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi atas gereja-Mu di tempat ini. Pemulihan terjadi, kebangunan, kebangkitan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan-Mu, pengerja ya Tuhan, mengurus semuanya ya Tuhan. Hamba Tuhan, para pendeta, bahkan para diaken dan keluarga istri, semuanya ya Tuhan. Youth LG, Agera, semua guru-guru diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersehati di dalam Tuhan. Kami buang segala toksit, racun-racun, fitnah-fitnah, segala perbantahan, segala pertikaian, perselisihan. Kami halau dalam nama Yesus Kristus. Kedamaian dari Tuhan tercurah, kasih Tuhan melimpah atas gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, berkatilah Karisma Family, berkatilah pemerintah kami Indonesia ya Tuhan, Presiden kami Jokowi dan seluruh jajarannya. Damai sejahtera untuk Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan buat Indonesia. Indonesia bebas COVID-19 dalam nama Yesus Kristus. Berkati kota kami, kota Medan. Berkati pemerintah kami ya Tuhan. Berkati juga gereja-gereja ya Tuhan, gereja seluruh Indonesia, CWS seluruh Indonesia, gembala-gembala. Tuhan berkati dan suruh pelayan-pelayan Tuhan. Sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari setiap kita mengangkat tangan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang diberkati Tuhan Yesus menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin, amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Minggu depan kita sudah akan memulai ibadah tatap muka. Mari kita persiapkan hati kita, jemaat Tuhan, tetap dengan prokes ya, protokol kesehatan. 5M juga ya. Semoga semua sudah divaksin juga. Ya, 2 gelombang minggu depan kita akan beribadah. Gelombang pertama jam 8, gelombang kedua jam 10. Demikian info dari gereja. Selanjutnya ada pengumuman untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.